Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wal hikma bis sholihin, amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim wal ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ittihad serta seluruh jajarannya, sidang salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat yang luar biasa hingga pagi hari ini kita masih diberikan istiqomah oleh Allah menjalankan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Moga-moga niat taklim kita termasuk zikir yang pada nantinya disambung dengan sholat isyraq dan insya Allah mendapatkan pahala haji atau umrah dan umrah, amin ya rabbal alamin. Salah satu kenikmatan yang amat sangat kita syukuri adalah kita masih diberikan iman. Apa bukti daripada keimanan? Implikasi daripada keimanan seorang hamba Allah itu adalah ketika dia merasakan legat, merasakan nikmat, merasakan enak, lazat di dalam beribadah kepada Allah, dan motivasi yang tinggi di dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya termasuk daripada bagian daripada iman adalah ketika kemurnian daripada keyakinan ada pada diri seorang hamba Allah. Tetap waspada, tetapi juga tetap hati-hati dan tetap berikhtiar secara jasmani dan rohani. Dan salah satu hal yang patut kita waspadai sekarang ini adalah ketika di tengah-tengah manusia umumnya dan khususnya juga di kalangan umat Islam telah berjangkit satu penyakit yang ditimbulkan oleh alladzi yuwaswisu fi sudurinnas walikinnas ilajat min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Seperti yang kita rasakan sekarang ini adalah mewabahnya daripada pandemik, mungkin ini yang kedua kalinya yang luar biasa daripada COVID-19. Boleh kita memandangnya secara kasamata dohir ini adalah virus, tetapi sebagai seorang yang beriman memandangnya harus luas. Karena apapun ternyata terbukti salah satu yang menjadikan virus itu gampang menyerang adalah ketika seorang hamba Allah salah satunya imunitas tubuhnya turun secara drastis. Dan salah satu hal yang bisa menurunkan secara drastis adalah ketika di dalam diri seorang hamba Allah ada yang namanya was-was, keraguan, ketakutan yang berlebih, kegundah-gundahan dan lain sebagainya. Ini yang patut kita perbaiki. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijaga iman maupun imunnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, selamat tering salam semoga senantiasa terlimpah curahkan karibaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu atau satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dan untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan adalah sangat berat. Bahkan apabila kita berbicara bahwa hari ini
manusia mengalami berbagai macam krisis. Krisis apa? Krisis ekonomi, krisis keilmuan, krisis akhlak dan lain sebagainya. Dikarenakan apa? Dikarenakan manusia tidak lagi menjadikan Nabi Muhammad SAW atau sedikit menjadikannya sebagai suri tauladan. Kenapa manusia enggan menjadikan manusia Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan? Dikarenakan kebanyakan daripada manusia akhir zaman tidak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih mengenal secara keseluruhan, sehingga akhirnya yang terjadi apa? Timbulnya penyakit yang merajalela di tengah masyarakat yang dinamakan dengan penyakit wahan. Penyakit apa Pak? Wahan. Wahan itu apa wahan? Hubbud dunya wa khauful maut. Cinta dunia dan takut. Siapa hari ini yang tidak cinta dunia Pak? Jangankan orang awam, ulama saja sekarang banyak yang cinta dunia, sehingga keilmuannya yang seyogyanya digunakan di dalam rangka li'i kalimatillah gampang ditukar dengan nilai-nilai rupiah. Dan ini bertentangan dengan daripada akhlaknya Nabi, yang banyak Nabi itu mewariskan sebenarnya ahli warisnya adalah para ulama. Tapi kalau ulamanya sudah hubud dunia, ini bukan lagi pewaris Nabi yang baik dan tidak patut untuk diikuti. Siapa manusia yang hari ini tidak takut mati? Jangankan mati, penyebab mati saja takut. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah ketika menjadikan penyebab kematian itu lebih menakutkan daripada nanti pembalasan ketika ada cerita di akhirat nanti adalah tentang siksa yang amat pedih, yaitu siksaan daripada api neraka. Dan ini kita wajib prihatin. Maka pagi hari ini kembali kita akan mengkaji tentang syama'il Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tahu sosok Nabi itu kayak apa. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang al-faslus tsani fi sifati firashihi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma yunasabu. Jadi menerangkan tentang daripada firasnya atau tempat tidurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga hal-hal yang dikaitkan dengan daripada tempat tidurnya atau tikernya atau ranjangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah sih sebenarnya tempat tidur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mungkin kalau bisa kita mencontohnya, minimal kita tidak masuk dalam kategori alhaqumut takatsur. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-faslus tsani fi sifati firashihi sallallahu alaihi wasallam. Bab menerangkan tentang, pasal kedua menerangkan tentang sifat daripada tempat tidur atau tikar atau ranjangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firashun min adamin. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai tempat tidur, mempunyai tikar tidur, ya, ranjang tidur yang terbuat dari apa? Min adamin, dari kulit yang disamak. Jadi tempat tidurnya Nabi terbuat dari kulit yang disamak. Bukan kasur yang empuk, bukan ranjang yang tinggi di tingkat-tingkat, itu enggak. Sama sekali enggak. Hashbuhu lifun, yang mana isi daripada kulit yang disamak tersebut, isi dalamnya itu adalah serabut. Jadi berisikan serabut, bukan hal-hal yang empuk. Tuluhu, yang panjangnya ada dira'aini, 2 jengkal, au nahwuhum, atau kira-kira atau seumpamanya daripada 2 jengkal. Wa arduhu, lebarnya dira'un, 1 dira', au nahwuhu. Wa kana, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mutaqallilan fi amti'atid dunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang menyedikitkan, sangat sedikit daripada kenikmatan-kenikmatan, perhiasan-perhiasan, keenakan-keenakan yang bersifat daripada duniawiyah. Padahal waqad a'tahu
Dan sesungguhnya dan sungguh bahwasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mafatihah khazainil ard kullaha. Bahkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mafatihah khazainil ard kulliha. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci daripada gudang-gudang daripada dunia. Jadi Nabi kalau menginginkan dirinya menjadi orang yang dunianya berlipat ganda, itu bisa melebihi daripada kunci-kunci gudang dunia yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Fa'aba ayakhudhaha, tetapi Nabi tidak mau. Nabi mencegah daripada kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa daripada kunci-kunci dunia, memanfaatkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi. Waqtarul akhirata 'alaiha, dan Nabi lebih memilih daripada kehidupan akhirat, kenikmatan yang bersifat ukhrawi. Pelajaran yang diambil apa Bapak? Sederhana dalam tempat tidur. Yang kedua, menjadikan akhirat sebagai orientasi utama. Betapa banyak orang dikarenakan nikmat di tempat tidur, boro-boro bangun subuh, boro-boro bangun tengah malam, bangun subuh saja berat. Karena apa? Nikmat. Udah tidur pakai dipan yang nyaman, kasurnya empuk, udaranya sejuk, makan ketika mau tidur kenyang, udah sempurna. Yang terjadi apa? Berat untuk bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi di akhir zaman. Wasu'ilat Aisyah radhiyallahu anha, dan ditanyai daripada sahabat, ditanyai siapa si Aisyah radhiyallahu anha, maka nafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tikarnya atau tempat tidurnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitiki, di dalam rumahmu. Qalat min adamin, lemeknya atau tikernya atau ranjangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah itu adalah terbuat daripada min adamin, kulit yang disamak. Hashfuhu lifun, yang isinya itu adalah berupa serabut. Bagaimana luar biasa Nabi Muhammad SAW ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika wa anha radhiyallahu taala anha, dan diceritakan juga dari sahabat Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dakhalat alayya imra'atun minal ansar, masuk ke dalam rumahku daripada wanita daripada golongan Ansor, faraat firasya Rasulillah, maka wanita tersebut melihat daripada firasnya, tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatifatan, bludru, masniatan, yang ditekuk-tekuk ya. Ditekuk-tekuk sampai dua. Faba'asat ilayya bi firashin, maka kemudian perempuan daripada perempuan Ansor ini kemudian mengirimkannya kepada Aisyah dengan firash, dengan tempat tidur dengan tikar yang terbuat hashmuhus suf, yang isinya adalah berupa bulu domba. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah masuk. Faqala ma hadha ya Aisyah, Rasulullah bertanya, apa ini Aisyah? Qultu ya Rasulullah, aku berucap, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fulanatul ansariyatu, ada seorang wanita daripada golongan Ansar, dakhalat faraat, perempuan itu masuk melihat daripada firashmu, daripada tempat tidurmu. Faba'asat ilayya bihadza, kemudian dia mengirimkan mengirimkan daripada firash yang isinya terbuat dari bulu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian maka Rasulullah berkata, ruddi, kembalikan firash ini ya Aisyah. Fa wallahi law syi'tu la ajrallahu ta'ala ma'i jibal adh-dhahabi wal fiddah. Maka demi Allah, apabila aku menghendaki, la ajrallah,
maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan untukku jibalal dzahabi wal fiddah. Apa yang diberikan oleh Allah kalau Rasulullah minta? Pasti Allah akan memberikan gunung daripada gunung-gunungnya emas dan juga daripada gunung perak. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Kalau mau dikatakan, wah Rasulullah itu miskin. Rasulullah tidak miskin. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat sederhana. Kalau dikatakan miskin, nggak pas karena sedekahnya banyaknya luar biasa. Tetapi ada satu doa Rasulullah yang pasti kita itu nggak berani baca doa itu. Salah satu ada riwayat mengatakan Rasulullah berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang miskin dan jadikanlah aku berkumpul dengan orang-orang, kumpulkanlah aku dengan orang-orang miskin. Ada yang berani berdoa, ya Allah jadikanlah hambamu sebagai orang yang miskin? Nggak ada. Yang banyak itu adalah jadikanlah aku orang yang minimal cukup, atau juga minta menjadi kaya raya. Sebenarnya cobaan kaya miskin itu berat mana Pak? Berat miskin berat kaya? Tergantung ya. Tergantung. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang kasiran ma yanamu 'alal hasrir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak, artinya sering, yang tidur beliau adalah di atas tikar wahdahu, tikar saja. Jadi Rasulullah itu adalah seorang yang seringnya atau kebanyakan itu tidurnya di atas tikar, hanya tikar saja. Sehingga diceritakan dalam riwayat yang lain bahwa sampai membekas di bagian pinggul pinggang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa tahtahu syai'un khairuhu, yang tidak ada di bawah daripada tikar itu sesuatu ya selain daripada tikar itu. Sangat sederhana. Wa Abdullah bin Mas'udin, dan diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, semoga Allah meridhoinya, qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi khurfatin ka'annaha baitu hammam. Jadi saya masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah itu ada di sebuah kamar, ghurfah, ruangan, kamar yang mana ruangannya itu seperti apa? Baitu hammam. Kalau bahasa kita kayak kamar mandi apa ya? Sangat sederhana, tidak ada perabot, tidak ada. Bis boro-boro kamarnya ada apa namanya? Boro-boro di situ ada perabot yang mewah-mewah. Wa huwa naimun ala hasirin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang tidur atau orang yang tidur di atas tikar. Qad asara bi jambihi, bahkan sungguh telah berbekas daripada tikar itu telah berbekas di sisinya atau di bahunya, di sisi pinggir badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud masuk ke ruangannya Nabi, dan yang dia saksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang tidur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidurnya terlentang, telungkup, apa miring Pak? Miring. Miringnya miring kanan apa miring kiri? Kanan. Nah ternyata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidur miring, miringnya dengan bagian tubuh yang kanan. Dan secara medis bisa dibuktikan apa efek orang yang terbiasa tidur terlentang, apa efek orang yang terbiasa tidur tengkurap, apa efek orang yang terbiasa tidur miring kiri, dan apa efek orang yang terbiasa mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu tidur dengan miring kanan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum mencontohkan umatnya bahwa secara lahiriah beliau itu senangnya tidur di atas tikar, tidak empuk-empukan, itu pasti di situ juga ada sesuatu, Pak. Tidak mungkin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidurnya di atas tikar, tidak mencontohkan tidur di atas permadani yang empuk, di dalamnya tidak ada rahasia. Pasti setiap hal yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini merupakan adalah sunnah, itu pasti ada
ada manfaatnya, ada hikmah di dalamnya. Tidur di tikar, miring kanan, itu pasti ada sesuatu di situ. Para ahli mengatakan orang yang tidur miring kanan, ahli kesehatan itu sehat. Dikarenakan bla 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 bla. Tanya pada ahli medis. Yang lain-lain banyak. Nah kemudian apa yang terjadi? Fabakaitu, maka aku menangis, kata Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, faqala, kemudian Rasulullah SAW bertanya, ma yubkika ya Abdullah, apa yang menjadikan engkau menangis wahai Abdullah? Qultu, aku berkata, aku matur kepada Nabi, ya Rasulullah, Kisra, para pembesar, para patih, Wakwesoru, dan juga para kaisar, para raja. Apa yang mereka lakukan? Yata'una 'alal khazzi. Mereka itu adalah orang, ya. Mereka itu orang yang, masya Allah, apa namanya? Al-khazzi wad dibaji wal harir. Mereka itu adalah orang yang melakukan bahwasanya untuk mengganjal, ya, untuk menjadikan ganjalan daripada kakinya diinjak-injak sama dia, untuk alas kakinya saja yang jadi injakan itu apa? Porselen, brokat, dan juga daripada sutra permadani, porselen atau keramik yang indah, apa segala macam itu oleh para pembesar dan para kaisar itu dijadikan injak-injakan. Lah Rasulullah, wa anta, dan engkau ya Rasulullah, naimun ngala hadal hasir, tidur di atas ini tikar. Padahal Rasulullah itu siapa? Rasulullah adalah Nabi Allah, Rasulullah adalah utusan Allah, Rasulullah adalah rajanya kaum muslimin pada waktu itu. Seorang raja, kalau dikatakan secara pemerintahan, beliau adalah pemimpin negara, beliau adalah panglima tertinggi, beliau adalah orang yang paling tinggi kedudukan, baik kedudukan secara duniawiyah maupun secara ukhrawiyah. Tetapi apa? Pola hidup beliau sangat sederhana. Jadi kalau ada sekarang pemimpin-pemimpin yang menjadikan dirinya hidup bermewah-mewah, bahkan kemewahan itu menjadikan kesengsaraan, keinginan, keprihatinan daripada orang-orang rakyat yang dipimpin, itu berarti bukan sosok pemimpin yang mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa orang-orang yang memimpin sekarang itu kok rakyatnya tidak kaya, rakyatnya Nabi, sahabatnya tidak ada sahabatnya Nabi? Karena para raja-raja, para kaisar-kaisar terutama di Romawi dan sebagainya, itu mereka itu paling takjub ketika melihat kesetiaan daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebenarnya haibah yang dimiliki oleh baginda Nabi sehingga para pengikut beliau, para sahabat memiliki ketundukan yang luar biasa dibanding para kaisar, dibanding para kaisarok, daripada orang-orang yang selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naimun ala hadzal hasir qad asara bi jambika, dan sungguh telah membekas daripada tikar tersebut pada bahu kanan, pada bahumu Rasulullah. Faqala fala tabki ya Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan nangis ya Rasulullah. Kenapa? Fa inna lahumud dunya, maka karena sesungguhnya bagi mereka itu adalah dunia, walanal akhirah, dan bagi kita itu adalah akhirat. Ingat, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Buktinya apa? Orang-orang mukmin itu dibatasi di dalam kehidupan untuk memperoleh kenikmatan yang bersifat dunia. Kambing halal, bipang haram, kerbau halal, terus yang ini haram. Dibatasin kita. Yang enak-enak segala macam, yang menurunkan hawa, itu diharamkan. Maka dunia memang mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam akhirat. Jadi bukan tujuan akhir. Jadi kalau ada orang sampai hari ini dia setiap hari bersusah payah cuma dunia, Rugi nanti. Tiap hari kerja
pagi pulang malam kagak pernah nengok masjid. Kerja pagi pulang malam, kemudian tidak pernah mencari bekal-bekal akhirat, tidak menambah ilmu, tidak meningkatkan kualitas ibadah, tidak mencari guru-guru yang dapat mengarahkan kepada ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah. Ini nanti kalau tua, ini nanti kalau menjelang daripada sakaratul maut, pasti akan timbul daripada penyesalan. Ingat, sanad ilmu itu sangat penting, guru itu sangat penting. Sampai dikatakan man ta'allama bila syaihin fa syaihu setonun. Barang siapa yang tidak man ta'allama bila syaihin, barang siapa yang belajar tanpa ilmu, tanpa guru, gurunya adalah setan. Wa an Ibnu Abbas, diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah menceritakan Ibnu dan Abbas, haddatsani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, telah bercerita kepadaku Umar bin Khattab apa yang diceritakan kepada Ibnu Abbas dari Umar bin Khattab. Dakhaltu ala Rasulillah, aku masuk atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ala hasir. Nah, adapun Rasulullah itu di atas tikar. Qala fajalastu fa idza alaihi izaruhu wa laysa alaihi ghairu. Rasulullah cuman memakai Rasulullah cuman memakai pakaian panjang ya, kayak semisal sarung. Wa idzal hasiru qad asara fi jambihi. Dan pada waktu itu bahwasanya tikar sungguh telah membekas pada bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ana biqabdatin. Dan pada waktu itu aku spontan aku mengambil daripada min syairin nahwa sok, serabut semisal daripada satu sok. Artinya apa? Artinya pada tikar Rasulullah itu sudah ada benang-benang yang semrawut. Artinya tikernya itu nggak rapi, bukan tikar yang mewah, bukan tikar yang yang bagus. Wa idza ihabun mu'allaqun, dan tatkala diberikan daripada itu fabadarat ainai, maka spontan dua mata daripada sahabat Umar bin Khattab menangis. Sedih sekali melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi begini? Masya Allah, zuhudnya luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang zuhudnya luar biasa. Zuhud itu artinya apa? Tidak ada. Zuhud itu artinya tidak ada menempatkan dunia pada hatinya. Itu yang susah, Pak. Contoh kalau kita, termasuk saya, mungkin bapak-bapak kita semua, contoh orang yang tidak zuhud itu apa? Kehilangan satu barang itu hatinya apa? Menyayangkan, nyesel. Punya kita lagi jalan, tahu-tahu jatuh uang 100.000. Mikir, aduh, uang saya hilang. Oh, sayang sekali. Jangankan uang hilang, kadang-kadang sesuatu yang kita cintai diambil tanpa omongan oleh orang dekat kita, kita juga ada rasa, aduh. Diambil teman kita, aduh. Diambil keluarga kita, aduh. Itu berarti dalam diri kita masih bergantung daripada dunia. Jadi yang dipikirin dunia. Nabi Muhammad SAW 100 bahkan mungkin 1000, 10.000, 1 juta % beliau bisa melepaskan daripada kecintaan semacam itu kepada dunia. Faqala ma yubghika ya ibnal Khattab. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya, apa yang membuat engkau nangis ya Ibnu Khattab? Faqultu ya Nabi Allah, wa ma liya la abki wa hadzal hasiru qad asara fi jambaika. Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini telah berbekas di kedua bahumu. Wa hadhihi khazainuka, dan ini adalah gedungmu, rumahmu maksudnya. La ara fiha illa ma ara, yang aku tidak melihat apa-apa selain apa yang aku lihat. Benar-benar di rumah Nabi Muhammad SAW itu tidak ada perabot-perabot mewah. Boro-boro umpamanya lemari-lemari yang isinya adalah perabotan-perabotan terbuat dari emas, boro-boro. Tidak lihat apa-apa kecuali yang dilihat oleh sahabat Umar bin Khattab, wadzaka Kisra.
Sedangkan di sana itu mereka Kisra, para pembesar, wa Qaisar, dan para kaisar Fissinari. Mereka itu ada di dalamnya ada buah-buahan, wal anhari, dan bengawan-bengawan. Artinya gedung-gedung yang dimiliki oleh para pembesar itu ada mengalir daripada sungai-sungai yang juga buah-buahannya tersedia. Wa anta nabiyallah, dan engkau adalah, dan adapun engkau ini adalah nabinya Allah. Wa safwatuhu, dan persifatan daripada persifatannya Allah. Wa hadhi khazainu, ini gedung ya Rasulullah. Qala ya ibnul Khattab, Rasulullah berkata, ya ibnul Khattab, wahai ibnu Khattab, ama tarda an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya? Ama tarda, apakah engkau tidak ikhlas an takuna lana al-akhirah, apabila akhirat itu diperuntukkan untuk kita, walahumud dunya, dan bagi mereka adalah dunia. Wa inna qaumun ukhirat lana thayyibatuna fi akhiratina, dan sesungguhnya kita ini adalah kaum yang diakhirkan bagi kita kebaikan atau kebaikan kita di akhirat. Jadi orientasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebaikan-kebaikan yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Padahal kalau nurutin nafsu, Pak, Rasulullah itu udah dibilikan kabar gembira pasti masuk surga. Kenapa hidupnya masih begini? Sama seperti Rasulullah itu dosanya sudah diampuni oleh Allah, tapi kenapa setiap hari masih terus beristighfar? Dengan banyak istighfar, minimal sehari 100 kali beristighfar. Orang yang dijamin oleh Allah pasti masuk surga itu tiap hari istighfarnya banyak. Lah kita, siapa yang jamin kita masuk surga? Ada di sini yang sudah maunya ketemu ulama, ketemu ustadz, ketemu ajengan, ketemu kiai, udah kamu tenang aja, kamu sudah dijamin masuk surga. Ada yang di sini, kalau ada orang berani ngomong begitu, kamu saya jamin masuk surga, dijamin ketemu orang sesat kayaknya. Tidak ada satupun makhluk yang berani menjamin masuk surga. Nah, kecuali manusia khusus. Salah satunya contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan wahyu yang diberikan oleh Allah, ngasih tahu ini loh, 10 orang yang dikabarkan gembira akan masuk surga. Kemudian Nabi sendiri adalah orang yang dikabarkan masuk surga. Bahkan di dalam hadis diterangkan bahwa tidak ada satupun manusia akan masuk surga terkecuali surga itu pertama kali dibukakan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Nabi Muhammad mendapatkan fasilitas VIP, super VIP, bahwa manusia pertama yang akan dimasukkan oleh Allah, bahkan surga terbuka pertama kali adalah untuk Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad masuk dan nyelonong di dalamnya terus diam? Enggak. Apa yang dikatakan oleh Nabi ketika belum masuk surga? Yang ditanyakan siapa, Pak? Umatnya. Nabi Muhammad SAW ketika mau meninggal sampai bahasanya negosiasi. Ketika malaikat datang, ada kabar bahwa Nabi Muhammad SAW mau ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, artinya ditawarin mau meninggal sekarang apa kagak. Saking mulianya orang, manusia, makhluk, ketika mau meninggal yang mau nyabut nyawanya izin dulu. Ya udah, karena bahasanya mau ketemu sama Allah, udah. Tetapi apa yang diminta oleh Nabi? Yang diminta oleh Nabi, yang diingat oleh Nabi itu adalah umatnya. Bahkan ketika Nabi merasakan yang namanya sakaratul maut, merasakan yang namanya sakitnya sakaratul maut, apa yang beliau ingat? Yang beliau ingat adalah minta sama Allah, ya Allah, kalau sakaratul maut yang dicabut pelan-pelan, bahkan ini sudah kata malaikat 70 kali, lebih dipelankan untuk mencabutnya lebih pelan, karena yang dicabut ini adalah kekasih Allah, tetapi sakitnya masih luar biasa. Yang diingat oleh Nabi siapa, Pak? Umatnya. Ya Allah, yang namanya sakitnya sakaratul maut udah diringankan 70 kali lipat, masih sakitnya begini. Lah kalau yang aslinya sakitnya kayak apa? Akhirnya apa doa beliau? Ya Allah,
timpakanlah sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku saat ini, sehingga ketika nanti mereka mengalami sakaratul maut, mereka tidak merasakan pedihnya sakaratul maut yang luar biasa. Sakaratul maut masih mikir umatnya. Pemimpin mana, nabi mana yang begitu? Masih hidup dipikirkan umatnya. Umatnya dipikirin, dikasih warning. Wahai umatku, nanti di akhir zaman akan begini, begini, begini. Maka jangan ikut yang begini. Yang begini nggak benar, yang begini nggak benar. Ikut yang benar, jangan ikut yang nggak benar. Dikasih warning sama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling kasyaf, manusia yang paling terbuka tentang keghaiban-keghaiban dengan mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah. Nih, kehidupan akhir zaman akan begini, kehidupan di alam barzah akan begini, kehidupan nanti di akhirat akan begini, surga isinya begini, neraka isinya begini. Kok sekarang ada manusia ngomong bahwa akhirat itu adalah akhirat itu adalah dongeng? Ya, Masya Allah. Itu kalau niatnya mencibir syariat Nabi Muhammad SAW, kafir udah kafir. Jadi bagaimana? Masya Allah. Kriterianya ada di Nabi Muhammad. Cari pemimpin ya kayak Nabi Muhammad, cari panutan ya kayak Nabi Muhammad. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW udah meninggal, nanti juga ketika dibangunkan di padang mahsyar yang pertama, setelah dibangunkan, setelah tanya ini apa ini, yang ditanyakan yang selanjutnya apa? Di mana umatku? Ketika nanti terjadi yaumul di padang mahsyar, ketika mau dihisab, siapa yang akan sibuk di situ? Dicari orang. Akhirnya yang memintakan syafaatul uzma, meminta pertolongan kepada Allah, itu juga adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi syafaatnya berapa kali coba Pak? Udah sakaratul maut, udah nanti dibangunkan, ditanya umatnya, udah nanti diperjuangkan, sampai nanti kalau ada umatnya yang, Masya Allah, umatnya yang meniti daripada sirat, juga ditakutkan akan jatuh ke neraka, juga Nabi Muhammad berdoa. Dan ini, Masya Allah nih, ada satu tolak ukur yang cukup menakutkan Pak. Kita sering baca surat Al-Qari'ah, ya, sering kita baca surat Al-Qari'ah. Yang mana? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu, maka barang siapa fa amma man khaffat, yang ringan amal kebaikannya, fa amma man saqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat daripada amal kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, orang yang amal kebaikannya ini berat, maka dia akan masuk ke dalam kehidupan yang diridhoi, aslinya artinya ridhonya Allah, surganya Allah. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat, dan barang siapa yang ringan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Jadi secara tekstual nih Bapak-bapak sekalian, kalau menurut dua ayat ini, kalau kita nanti ditimbang amal kebaikan kita itu lebih ringan daripada amal keburukan kita, kita ini masuk neraka loh. Pertanyaannya adalah, kira-kira nih kalau kita merenung, dari dulu kita mulai akil balik sampai sekarang ini tua atau yang masih muda, kira-kira kalau kita merenung, kebaikan sama keburukan kita itu banyakan mana kira-kira? Kalau saya banyak keburukannya Pak. Kalau mau merenung banyak keburukannya. Ibadah kita itu cuma berapa sih? Maka kalau ada orang nanti di hadapan Allah, kalau sampai ditanya kenapa kamu masuk surga, karena amal saya, salah. Yang kita harapkan di sana adalah rahmat Allah, syafaat Rasulullah, syafaat daripada amal-amal kebaikan seperti bacaan Quran dan lain sebagainya. Inilah Nabi Muhammad SAW. Wa inna qaumun ukhirat lana tayyibatuna fi akhiratina. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saririn. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai daripada tempat tidur yang berpasir, murammilun bil barodi,
tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW itu di atas istilahnya pasir yang dingin. Wa alaihi kisaun aswadun, mempunyai selimut yang hitam. Ini Nabi Muhammad SAW. Wa qad khashawnahu bil bardi. Masya Allah, ini sangat sederhana. Fadakhala Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala fa idzan Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a. Dan ketika sahabat Abu Bakar dan sahabat Abu Bakar itu Umar itu masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di atasnya. Falamma ra'ahuma istawa jalisan. Maka kemudian duduk tegak lurus ini daripada sahabat Umar dan Abu Bakar. Fanadhara, mereka melihat apa? Fa idza asarus sarir fi jambi Rasulillah. Maka ada bekas ya. Ada bekas daripada sarir, ada bekas daripada tempat tidur Nabi Muhammad SAW di bahunya, di lambungnya. Faqala ya Rasulullah. Abu Bakar dan Umar berkata, ya utusan Allah, ma yudhika khusyunatun. Apakah ya? Ma yudhika, apakah tidak menyakitkan ya? Khusyunatu manaro min firashika. Bekas daripada kasarnya apa yang kami lihat daripada tempat tidurmu. Wa hadza Kisra wa Qaisar ala firasyid dibash. Dan mereka membandingkan bahwasanya para pembesar, para kaisar itu tidur di atas daripada brokat. Brokat itu apa sih, Pak? Kain tenung. Kain tenung yang didekorasi, ya, kain yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Faqala alaihi salatu wassalam, la taqula hadza. Janganlah kalian berdua berkata ini, fa inna firasya isra wa kasra finnar. Maka karena sesungguhnya tempat tidurnya daripada para pembesar dan para kaisar itu adalah di dalam neraka. Wa inna firasyi wa sariri hadza aqibatuhu ilal jannah. Dan sesungguhnya daripada firashku, sarirku itu adalah di surga. Wa ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi adalah manusia yang sangat luar biasa, yang apabila kita mengikuti daripada kisahnya ini adalah sosok yang sangat mencintai daripada umatnya. Maka tidak salah ketika beliau bersabda ketika dalam satu kesempatan bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal hasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, salat di atas tikar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal bisat. Terkadang Rasulullah sallallahu itu salat di atas karpet. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibu an taquna lahu farwatun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang terkadang itu menyukai daripada pakaian yang terbuat dari kulit binatang dan melakukan sholat dengannya, dengan pakaian tersebut. Inilah daripada tempat tidur, daripada tidurnya Nabi Muhammad SAW. Menyedihkan, Pak, sangat menyedihkan sebenarnya kalau diresapi. Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah, minta apapun dikasih, tetapi kehidupannya demikian sederhana. Sekali lagi bukan miskin ya mungkin kalau bahasa lahirnya miskin. Jadi kalau ada orang sekarang melecehkan, menghina Nabi Muhammad SAW, kita umatnya tuh nggak marah, kebangetan imannya dipertanyakan itu. Dan Nabi Muhammad SAW itu mati-matian bela umatnya kok. Bahkan kalau boleh dikatakan, ditanyakan begini, siapa manusia yang paling berjasa kepadamu? Maka jawaban yang pasti harus dikatakan adalah manusia yang paling berjasa kepada orang beriman itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita baik di dunia, di alam barzah maupun di akhirat. Sampai nanti ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun masuk surga, meskipun pertama kali orang yang masuk surga, beliau kemudian keluar dari surga, nungguin apa? Nyariin siapa? Nyariin umatnya. Cariin tuh umatnya. Umatku di mana nih? Jamaah Al-Ittihad nih, kok belum masuk masih di belakang, apa masih di smackdown sama malaikat gimana? Nabi Muhammad SAW. Maka kita dituntut untuk membuktikan mahabbah
Mahabbah, cinta kepada Nabi. Bagaimana cinta kepada Nabi? Orang yang cinta berarti orang yang suka menyebut namanya. Sebutlah nama Nabi, tapi sebutnya nama Nabi bukan menyebut dengan songong tanpa adab, Muhammad, 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 tapi menyebut nama Nabi dengan berdoa, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Banyak sholawat. Udah banyakin sholawat. Mau sholawat mana? Allahumma sholli ala Ibrahimiyah, silakan. Mau sholawat Jibril, silakan. Sholawat-sholawat yang redaksinya dari Nabi Muhammad SAW banyak, silakan banyakin sholawat. Semakin kita sering bersolawat kepada Nabi, bahkan dikatakan bahwa ada satu amal yang insya Allah pasti amal itu nggak ditolak, itu adalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat belum tentu, Pak. Sholat kita belum tentu diterima. Ada yang di sini menjamin bahwa sholat subuh yang kita kerjakan diterima? Nggak ada. Yang ada itu apa? Yakin. Saya mah yakin sholat saya diterima. Saya yakin sholat saya diterima. Padahal ibadah yang diterima oleh Allah itu ada kriterianya, ada implikasinya, ada cirinya. Salah satu ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ketika ibadah itu dikerjakan, dia punya fungsi seperti yang dimaksudkan dalam ibadah tersebut. Contoh, orang berzakat. Zakat itu kan nilai sosial, yang mana salah satu implikasi diterimanya zakat adalah orang ikhlas kemudian terbentuk karakter sosial dalam jiwanya. Itu insya Allah diterima kalau sudah menerapi syarat dan rukun. Sholat diterima kalau sholatnya sudah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan syarat dan rukun, sesuai dengan niat yang baik. Maka implikasinya adalah salah satu karakter diterimanya sholat adalah fungsi sholatnya ada apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau sholatnya STMJ, diterima apa enggak? Embu. Sholatnya STMJ, sholat terus mabok jalan, sholat terus main jalan, sholat terus maksiat jalan, itu dipertanyakan itu. Diterima apa enggak? Embu. Dan salah satu juga yang menjadikan faktor itu adalah keikhlasan. Tidak ada yang menjamin, tapi insya Allah kalau kita sholawat terima. Maka Nabi sendiri katakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersolawat untuknya 10 kali. Gak ada ruginya solawat itu. Termasuk ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak diikat oleh waktu, ibadah yang tidak diikat oleh aturan-aturan syarat dan rukun. Ya kondisi begitu mau solawat ya solawat aja. Dan tentunya bukan hanya bersolawat, tapi menjalankan daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kita prihatin, akhir-akhir ini sudah banyak yang alergi dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Malah ini akhir zaman, orang-orang yang berusaha menghidupkan syariatnya Nabi, menghidupkan ajaran Nabi, mensyiarkan ajaran Nabi, dianggap apa? Radikal. Berbahaya kalau syariat Islam diamalkan oleh umatnya. Ingat, kalau ada siapapun dia, pemimpinkah apakah, yang berusaha menghalang-halangi umat Islam mengamalkan syariatnya, bisa ditanda kutip mereka itu adalah kelompok harbiyun. Kelompok apa, Pak? Harbiyun, orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi agama Allah. Bisa mereka dari golongan kafir, bisa mereka dari golongan fasik, bisa mereka dari golongan munafik. Hati-hati sekarang ini. Serem kalau kita mau cerita sekarang, Pak. Anggota DPR sekarang berapa? Nggak usah cerita politik lah. Tapi apabila ada personal ataupun kelompok yang tidak senang umat Islam ngamalin, menjalankan syariat Nabi, bahkan kepengen mengamalkan dalam dalam aturan hidupnya, dihalang-halangi. Karena apa? Karena menganggap syariat itu nggak bagus dan sebagainya. Ingat, itu adalah harbiyun. Dan Allah sudah ingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan adalah musuhmu yang nyata.
Dan ingat, kita juga dijelaskan oleh ulama, setan dalam kitab Durratun Nasihin ada beberapa kelompok. Setan dari setan asli, setan dari golongan jin yang bersekutu dengan setan, setan dari golongan manusia, yang manusia itu perilakunya adalah perilaku setan. Jazaduhumun nas, jasad mereka adalah ajzaduhumun nas, jasad-jasad mereka adalah manusia. Wa qulubuhumush syayatin, sedangkan hati mereka adalah setan. Setan itu adalah makhluk menggoda, paling senang kalau orang nggak taat sama Allah. Jadi kalau ada manusia menghalang-halangi manusia yang lain untuk taat kepada Allah, mereka adalah setan. Mereka adalah musuh, Pak. Perangi. Termasuk maaf. Sekarang ini kita lagi bingung, pandemik nih, hati-hati. Itu min syarril waswasil khonnas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Masuk, Pak. Jadi jangan dianggap unsur kayak COVID-19 itu, ini pandangan saya punya pandangan, saya punya guru, saya punya ini. Pandangan kita itu bahwasanya pandemik 19 bukan hanya COVID-19 itu bukan hanya unsurnya zahiri, tapi di situ kalau percaya tidak percaya, rasakan tidak merasakan, ada unsur sihir. Sihirnya apa? Manusia terkesima dengan berita. Manusia ketakutan dengan ketakutan yang berlebihan. Itu sihir namanya. Siapa yang membisikkan? Minal jin nati wan nas. Jin dan manusia. Siapa manusia-manusia yang membisikkan? Itu yang gak suka. Akhirnya apa? Dengan alasan COVID kemudian kita udah merasakan ekonomi hancur, pendidikan hancur, silaturahim hancur. Tapi itu tidak, Masya Allah, gimana ya? Bukan kita menyepelekan itu, enggak. Tapi coba lu ditilik lu, jangan hanya ikhtiar dohir. No, ikhtiar batin no. Ikhtiar batin. Kenapa sih keluarga Gunda Gulana pada ketakutan dengan COVID-19? Udah ruqyah aja itu rumah, tiap hari bacain surat Al-Baqarah sampai khatam. Ya Pak ya? Karena apa? Kalau yang diantem udah was-was, ketakutan yang berlebihan, kemudian apa namanya? Gelisah, gunda, gulana, gula-gulaku. Itu yang terjadi apa? Imunnya turun. Imunnya turun, imannya turun, imunnya ikut turun. Lah bagaimana? Seharusnya di masa pandemi COVID-19 ini orang Islam kembali kepada apa? Kembali waqtasimu bihablillah, kembali berpegang teguh kepada tali. Mikir apa ini yang bisa menjadikan iman kita tetap bertahan. Bahkan di masa pandemik sekarang ini iman kita meningkat. Dan pasti banyak orang yang gak seneng, Pak. Gak seneng itu. Apa yang membuat iman jadi meningkat? Tingkatkan ibadah. Biar tenang. Dengan banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati tiap hari itu mendisi. Kabar apa? RSUD meninggal. Ada kabar lagi apa? Di TV berkali-kali diulang. Dan bapak-bapak yang awam, kita yang awam juga mikir, orang setiap hari mati pasti stempelnya COVID, kenapa yang jantungan kagak di stempel jantungan? Sehingga saya sampai berpikir begini, moga-moga kejadian. Sekarang hampir semua penyakit dinyatakan COVID, nanti kalau nggak ada duit semua COVID dinyatakan penyakit biasa, kan repot. Udah nggak ada duitnya, sakit apa nih? Demam doang, kasih aja padahal COVID itu. Sekarang yang demam biasa katakan COVID umpamanya. Jadi jangan, itu sihir namanya. Karena ingat ya, sihir itu macam-macam loh. Sihir itu macam hipnotis, sihir. Ketika orang menjadikan berulang-ulang perkataan yang berulang-ulang, bahkan perkataan itu menjadikan lalai kepada Allah, takut kepada Allah, itu juga termasuk hipnot yang sifatnya sihir. Sekali lagi, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Makanya pikiran saya, kita yang di masjid harus beda, Pak. Bukan menyepelekan, enggak, tapi harus beda. Beda apa? Siapa lagi yang mau membentengi ketauhidan ya?
Siapa lagi yang mau membenteng ketauhidan kalau dari masjid nggak disiarkan tauhid, 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 yakin sama Allah, yakin sama Allah. Sekali lagi karena apa? Kebanyakan manusia sekarang sudah terkena penyakit wahan. Apa wahan? Cinta dunia, takut mati. Terakhir Bapak-bapak sekalian, bahwasanya dengan belajar daripada syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuk kita semakin kenalkan diri kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang mengaku umat Nabi, bersyahadat Nabi, tapi tidak kenal bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyain bagaimana rambutnya Nabi, kagak tahu. Bagaimana makannya Nabi, nggak tahu dia. Bagaimana mandinya Nabi, nggak tahu. Bagaimana hubungan Nabi dengan tetangga, nggak tahu. Sehingga akhirnya apa? Dia lebih kenal artis daripada Nabi Muhammad sallallahu. Dan kita kalau ingin mencintai seseorang, maka kenalilah dia dulu. Maka rajin-rajinlah belajar tentang Sirah Nabawi. Sirah Nabawi, Sama'il Rasulillah, sejarah Nabi Muhammad SAW, perjuangan Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika waktu di bencana dan lain sebagainya. Dan saya kemarin mengumumkan usul, mengajukan usul ke pengurus apa, kalau bisa setiap sholat yang sifatnya jahar imamnya baca kunut apa Pak? Kunut nazilah. Kita lagi butuh Pak kunut nazilah. Allahumma dfa'annal khala wal waba wal bala wal fahsya'a wal munkar wal mukhtalifata wasyada'ida wa su'al fitan wal mihan. Wa su'al fitani wal mihan. Kita minta sama Allah itu. Ini kalau Masya Allah, orang-orang yang kasar Pak sekarang bingung juga. Apa? Diadu domba kita ini. Adu dombanya apa? Ulama sama ulama. Untung bapak-bapak ini untung. Kita nggak dibukain sama Allah. Ini sebenarnya alam ini lagi terjadi apa sih? Alam lahirnya ini udah semerawut begini. Alam ruhinya, Insya Allah. Seperti kita diterangkan kan Pak, dalam agama kan ada siapa sih mereka itu yang akan menjadi penyokong-penyokong daripada Khurujud Dajjal. Khurujud Dajjal siapa yang akan menjadi daripada pengikut-pengikut ketika Dajjal itu nanti akan muncul? Satu, pengikut Dajjal itu siapa? Satu, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Yang kedua, para dukun, seluruh dukun di seluruh dunia, kahin. Kemudian siapa mereka? Mereka itu adalah ahli-ahli maksiat, LGBT yang tidak beriman kepada Allah dan lain sebagainya. Terus siapa? Setan-setan di seluruh dunia, termasuk siluman-siluman. Nah, bapak-bapak kan kalau kadang-kadang kita ditanya yang namanya siluman itu apa, bedanya siluman sama setan, genderuwo, kuntilanak, tuyul itu apa Pak? Beda. Ada sosok daripada sosok makhluk yang gaib yang memiliki tingkat spiritual tinggi, bahkan mereka dituhankan. Siapa mereka? Mereka itulah yang hidup-hidup di alam yang namanya alam kayangan. Masya Allah nih. Tapi saya nggak akan membahas itu. Moga-moga kita semua diberikan, siapapun yang akan makar, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rasulullah tahu Pak, Rasulullah tahu. Dari sab'as samawatin tibaqa, ya, tujuh lapis langit, juga ternyata ada 7 lapis bumi. Dan di setiap lapisan-lapisan ini kan ada makhluk-makhluknya Allah yang bersifat ghaib, ya, yang tidak kelihatan oleh orang yang tidak dilihatkan. Saya tidak bercerita khurafat, saya tidak bercerita tahayul, pengalaman real di masyarakat ada. Contoh kalau lagi ngeruqyah orang. Kenapa tingkatan jin aja kalau diruqyah beda-beda? Oh, ternyata dari golongan ini, dari golongan ini, golongan ini. Dan ternyata ada kitab-kitab yang menerangkan. Dan itu tidak dinafikan oleh praktisi-praktisi ruqyah syariah. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, keluarga kita, tetap kita mahabbah kepada Allah dan mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.